Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan atas karunia juga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salat serta salam tidak lupa kita haturkan buat baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman delapan ilmu menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu eh, dan dengan cahaya Islam yang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Eh, Baiklah, pada kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah eh, tausiah singkat yang berjudul dengan syukur maka kita akan mendapatkan bahagia yang bertabur. Bersyukur merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bersyukur ini Allah cantumkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya bersyukurlah kepada aku dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Ayat tersebut merupakan perintah Allah agar kita bersyukur atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita dan melarang kita untuk mengkufuri nikmat yang telah diberikan Allah tersebut. Eh, Lalu Allah juga berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya jika kamu bersyukur pasti akan kutambah nikmatmu nikmatku untukmu dan eh, apabila kamu kufur maka sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Dua ayat yang diturunkan oleh Allah tersebut menunjukkan bahwa dua keadaan manusia bersyukur atau kufur. Keadaan yang memaksa setiap orang dipastikan ada pada salah satu jenis manusia tersebut. Apabila seseorang apabila seseorang tersebut bersyukur, maka eh, di sisi lain dia tidak akan menjadi seorang kufur. Namun sebaliknya bila seseorang tersebut kufur, maka eh, dia tidak akan tergolong ke manusia yang bersyukur. Tentu kita berharap menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Meskipun Allah telah berfirman bahwa hanya sedikit orang yang bersyukur, sungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Eh, Firman tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 243. Eh, oleh karena itu, semoga kita semua termasuk golongan eh, yang sedikit tersebut, yaitu golongan manusia yang bersyukur. Amin. Dengan demikian, hanya orang terpilihlah yang dapat bersyukur. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk secara mendalami dan memahami apa itu bersyukur dan berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana cara untuk bisa menjadi tergolong orang-orang yang bersyukur nikmat Allah tersebut. Eh, Masuk ke bagian pertama yaitu memaknai rasa syukur. Syukur berasal dari bahasa Arab syakara, yaskuru, syukron, dan tasyakara yang memiliki arti mensyukuri, mensyukurinya, dan memujinya. Eh, Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syukur diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga berarti mengingat akan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur malah merupakan pengakuan spiritual atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga orang-orang yang bersyukur akan secara totalitas mengakui segala hal kenikmatan yang dirasakan adalah semata-mata sebagai bentuk
kemaha kasih dan sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya. Dengan demikian, syukur adalah sebuah pengakuan penuh bahwa segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan sepenuhnya eh, itu merupakan kebaikan untuk hamba-hamba tersebut. Maka segala apa yang telah Allah berikan kepada kita akan diterima dengan rela hati tanpa terkecuali sedikit pun. Meyakini dengan sepenuh hati apapun bentuk pemberian Allah itu merupakan kebaikan karena Allah tahu apa yang terbaik buat hambanya. Bahkan kesuksesan dan kegagalan pun adalah sebuah kebaikan eh, karena di balik eh, kesuksesan ataupun kegagalan yang dialami oleh seorang hamba tersebut pasti memiliki hikmah di balik semua itu. Dapat diambil contoh yaitu apabila seorang tertinggal dalam pesawat, dalam keberangkatan pesawat, pasti seorang tersebut akan mengalami kesedihan dan kekecewaan. Ia merasa waktu terbang percuma dan tiket hilang yang tidak bisa digunakan. Akan tetapi begitu pesawat tersebut mengalami eh, peristiwa seperti jatuh, maka bersyukurlah ia. Nah, seharusnya kebersyukuran itu telah terungkap sejak awal, telah yakin sepenuhnya bahwa apapun kejadian yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita dan apapun yang diberikan Allah Allah kepada kita itu eh, terdapat kebaikan di balik itu semua. Yang kedua yaitu melatih rasa syukur. Eh, eh, Bersyukur merupakan sebuah pilihan hidup, sikap dan tindak yang tidak dapat hadir begitu saja. Diperlukan upaya yang terus-menerus yang harus dilakukan oleh seorang hamba untuk eh, bisa mencapai rasa syukur tersebut. Oleh hal ini disebabkan karena bersyukur tersebut merupakan ekspresi totalitas seorang hamba kepada Kholiknya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. M. Quraish Shihab pernah berkata bahwa syukur mencakup tiga dimensi. Yang pertama yaitu syukur dengan hati, yaitu adanya kepuasan batin atas segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua yaitu syukur dengan lidah, yaitu dengan mengakui anugerah dan memuji eh, pemberian dengan menggunakan ucapan seperti Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ketiga yaitu syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan ini yaitu eh, memanfaatkan anugerah yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tujuan dengan anugerahnya seperti tangan yaitu dengan sering memberi, menolong orang lain. Itulah salah satu contoh syukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati, yakni mengakui sepenuh hati bahwa segala kenikmatan yang telah Allah berikan semata-mata berasal dari Allah. Segala kenikmatan tersebut yang kita rasakan adalah pada hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan lisan, yakni dengan mengucapkan dan mengungkapkan terima kasih atas kenikmatan. Mengucap hamdalah merupakan cara lisan dalam mensyukuri nikmat Allah tersebut. Eh, Allah berfirman dalam surah Duha ayat 2, yang artinya adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Dengan demikian berkeluh kesah atas segala kehendak Allah masuk kufur nikmat. Semoga kita terhindar dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bersyukur dengan perbuatan.
Bersyukur dengan perbuatan ini yaitu melakukan segala amal soleh yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari segala amal soleh yang dilarang untuk dilakukan. Sehingga Al-Asbahani menyimpulkan bahwa syukur tersebut adalah takwa. Dengan demikian, syukur dalam perbuatan adalah menggunakan segala nikmat karunia Allah yang telah Allah berikan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti melakukan ibadah. Kemudian selanjutnya itu bagaimana cara mengekspresikan rasa syukur. Bahagia adalah ekspresi kebersyukuran. Orang-orang yang senantiasa bersyukur, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Apapun kejadian yang menimpa, selalu harus disyukuri. Bahkan eh, harus eh, disyukuri suatu keadaan yang sangat sulit. Hal itu dapat terjadi karena keyakinan yang kuat bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka tidak akan pernah sedikit pun keraguan yang menyertai segala takdir yang menimpanya. Namun, tentu tidak mudah mensyukuri eh, sebuah situasi yang sulit. Tapi ketika dilihat dari secara positif, maka situasi sulit apapun akan menjadi baik. Sebuah kebaikan akan membawa pada sebuah kebahagiaan. Itu semua merupakan janji Allah yang akan menambah kenikmatan apabila hamba-hamba tersebut bersyukur atas apa yang Allah berikan. Kemudian bersyukur merupakan hakikat yang ditujukan hanya kepada Allah saja. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, siapa yang tidak mensyukuri manusia maka dia tidak akan mensyukuri Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Eh, Hadis tersebut menjelaskan bahwa eh, seorang hamba pun harus eh, melakukan ekspresi syukur terhadap hamba lainnya. Tidak hanya kepada Allah, namun harus juga mengekspresikan rasa syukur terhadap sama manusia. Karena apabila seorang hamba tidak bersyukur kepada manusia, maka hal itu sama saja artinya seorang hamba tersebut tidak juga mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Eh, Bersyukur pada hakikatnya eh, memiliki manfaat segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Menampilkan senyum tulus kepada tetangga yang berbagi makanan yang nilainya tak seberapa adalah sebuah ekspresi ketaatan kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat makanan tersebut melalui perantara tetangga dan harus mensyukuri eh, terhadap tetangga tersebut yang juga mengartikan mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Contoh lainnya yaitu mengucap terima kasih eh, adalah sebuah ekspresi syukur yang yang dilakukan oleh hamba-hamba. Kemudian rasa bahagia itu akan menyeruak lembut eh, memenuhi rasa jiwa. Hati akan terasa lebih tenang, tentram dan damai karena selalu berada dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah dengan bersyukur, maka kebahagiaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Maka dari itu, marilah kita semua senantiasa untuk melakukan usaha dengan sepenuh jiwa untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Allah
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bersyukur atas segala nikmat yang ada dengan hati, lisan, dan perbuatan kita. Mari kita luruskan niat baik kita agar syukur kita bukan karena ingin bahagia, melainkan mengharapkan ridha Allah dan kedekatan kita dengan Allah. Tidak boleh eh, niat kita hanya untuk mencari kebahagiaan, tetapi tidak ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi singkat kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.